Halo semuanya, perkenalkan nama saya Samson Utayan. Saya jurusan Sistem Informasi dan kuliah di STMIK Hang Tua Pekanbaru. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengkoneksikan Laravel dengan Progress SQL. Dan video ini juga merupakan salah satu ujian akhir semester saya dengan mata kuliah DBMS dan dosen pengampunya yaitu Mr. Herianto. Nah, langsung saja. Pertama-tama kita install Laravelnya dulu dengan cara buka CMD, masuk ke CD, terus masuk ke folder exampp, ke folder htdocs. Nah, script untuk membuat Laravel yaitu composer, create project, create script project, step 3 prepare strip disk, Laravel, script Laravel, dan di sini kita buat nama, contohnya nama project kita. Di sini saya buat Inventaris. Nah, ini merupakan script untuk membuat project Laravel kita. Nah, karena saya sudah membuat, maka saya tidak perlu membuatnya lagi. Nah, kita lihat di local disk C, di exampp, di htdocs. Di sini saya sudah ada Laravel yaitu Inventaris. Dan yang kedua, kita akan membuat database di Progress SQL. Nah, pertama-tama kita buka aplikasi Progress SQL. Di sini adalah pgadmin 4. Nah, di sini kita akan membuat database. Di sini kita klik sekali database, klik kanan, create database. Nah, di sini kita buat database-nya, nama database-nya itu DB Inventaris. Kita klik save. Nah, di sini kita buka di database Inventarisnya. Di sini tabelnya sebelum ada ya, karena kita belum buat. Nah, setelah itu kita buka aplikasi Visual Studio Code. Di sini kita akan buka folder Laravel kita. Caranya, pilih file, open folder, di sini Inventaris. Nah, terus untuk menghubungkan antara Laravel dengan Progress SQL, yaitu kita buka file .env. Nah, ini kan masih MySQL. Nah, kita akan, karena kita menggunakan Progress SQL, maka di sini kita ganti PGSQL dengan DB port 5432. Ini merupakan port untuk PGSQL. Dan juga jika teman-teman tidak tahu, bisa teman-teman juga lihat di config di database. Nah, di sini bisa teman-teman lihat. Di sini untuk MySQL ini apanya? DB portnya. Kalau untuk PGSQL ini DB portnya 5432. Oke, kita kembali lagi ke NV. Dan nama database itu kita sesuaikan dengan database yang ada di Progress SQL tadi, yaitu db underscore event, username-nya kita buat Postgres.
username Postgres, passwordnya yaitu password kita masuk ke Progress SQL tadi. Di sini saya taruh passwordnya yaitu Hutahian 123, Ctrl S. Nah, selanjutnya kita akan membuat migration atau table. Dan di sini ada ketentuan soal untuk itu, yaitu DB inventaris. Ini adalah nama databasenya. Tabelnya itu tabel bagian, ada tabel barang, tabel pengeluaran item, tabel petugas. Nah, caranya untuk menambahkan itu yaitu pertama kita lihat dulu migration yang ada di Laravel ini. Nah, ini dia cuma ada 3 ya. Nah, untuk menambahkannya caranya yaitu pilih terminal, new terminal. Nah, di sini sudah masuk ya ke folder Laravel kita, yaitu xmpp atau docs inventaris. Nah, di sini kita ketikkan php artisan migration create underscore table underscore. Nah, tadi nama tablenya apa tadi? Bagian ya. Table bagian strip create sama dengan T bagian. Kita enter. Nah, di sini sudah ada ya tabel bagiannya. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan membuat field yang ada pada tabel bagian atau field pada kolom bagian. Nah, di sini ada bagian ID, nama bagian, kepala bagian, dan telepon. Kita akan sesuaikan di sini. Ini kita hapus saja. Di sini yang pertama ID bagian. Ini kita buat string ID underscore bagian. ID bagian kita kasih kurangnya itu 15. Ini copy aja untuk mempersingkat waktu. Copy. Ini kita ubah nama bagian 45. Ctrl V. Nama bagian kepala bagian dan telepon. Ini kita kasih 45. Ctrl S. Nah, di sini kita kasih perintahnya untuk membuat tabel ini supaya tampil di Progress SQL, itu perintahnya php artisan migrate. Nah, ini sudah berhasil ya. Nah, bisa kita lihat di aplikasi Progress SQL kita. Nah, di sini kita lihat di table. Nah, di sini sudah ada tabel bagian ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel barang. Caranya php atas migration create table barang. Di sini kita ganti saja untuk mempersingkat waktu. Nah, sudah berhasil ya. Nah, kita coba lihat.
Ini copy saja. Kita akan membuat data di tabel barang. Di barang itu yaitu barang ID barang, nama barang, ini 45, kita kasih saja 45. Setelah itu satuan kita kasih 45 ukurannya. Harga satuan. Kalau untuk harga kita kasih integer saja. Kasih string 45 ID kategori. Oke. Ctrl S. Nah, di sini kita kasih. Nah, itu untuk barang ya. Untuk barang. Untuk pengeluaran kita kasih toko saja. Untuk pengeluaran Oke, di sini sudah pengeluarannya. Setelah pengeluaran kita buat tabel pengeluaran item. Kita tambah saja item. Oke, sudah berhasil. Terus kita buat tabel petugas. Di sini kita ubah petugas. Di sini juga petugas. Nah, di sini kita dari mana ya? Dari pengeluarannya. Oke, kita akan membuat data untuk pengeluaran. Ini kita copy saja. Ctrl V di sini. Pengeluarannya nomor BK. Nomor underscore BK. Tanggal itu bisa date.
tanggal. Siap tanggal, nomor ref. Di sini juga kita pakai date. Kita akan membuat sesuai dengan ketentuan dari soalnya. Terus di sini ID bagian. Oke. Kita kasih 15. ID petugas. Kita copy saja. Setelah itu di petugas, keterangan. Keterangan di sini kita kasih 50 saja. Ya, Ctrl S. Terus pengeluaran item. Ini kita copy saja. Pengeluaran item. Kita blok, Ctrl V. Di pengeluaran item itu ada 4 ya. Ini kita hapus saja. Ada 4 yaitu ID, setelah itu nomor BK, ID barang, nomor BK kita kasih 10 juga bisa, 15 juga bisa. Kita 10 lah kita buat. Di barang 15 kita buat jumlah. Di jumlah integer. Kita kasih integer di sini. Setelah itu oke, udah selesai. Ctrl S. Kita akan buat di petugas, data petugas ya. Yang pertama itu ID petugas. Terus sebelumnya kita kembali, ini salah ya. Ini string. String. Oke, Ctrl S. Nah, PD petugas, ini ID petugas. Ini kita ubah string. Nama petugas. Nama petugas. Kita buat apanya? Contoh 45 lah. Alamat ini kita kasih string aja. Alamat, kasih 50.
Setelah alamat, handphone. Handphone. Setelah itu password. Sama level. Oke, setelah itu nggak ada kita buat. Kita ketikkan di sini PHP atau migrate. Di sini ada error ya. Berarti yang sudah terbuat itu kita lihat di apa ya. Kita refresh dulu. Tabel pengeluaran. Berarti tabel pengeluaran item. Oke, coba kita kasih ini string aja. Ctrl S sama tabel petugas ya. Oke, coba ya. Oke. Nah, jadi di sini sudah kita apa ya? Mungkin tadi dia salahnya di tabel pengeluaran tadi integer ya. Oke, di sini sudah tabelnya sudah masuk ya yang kita buat tadi. Yang pertama itu kita bisa lihat di soal, ini kita close saja. Bagian barang, pengeluaran item sama petugas. Oke, sekarang sini sudah ada tabelnya. Sekarang kita akan menginputkan data ke tiap-tiap tabel. Oke, caranya kita pilih tabelnya, kita klik kanan, script insert. Oke. Sini ID bagian contohnya B001. Nama bagiannya contohnya bagian keuangan. Nah, kepala bagiannya contohnya Heri. Teleponnya 082134. Nah, seperti itu contohnya. Oke, kita jalankan saja. Successful. Nah, kita mau membuat data kedua lagi bisa. Keuangan, contoh di sini administrasi. Kepala bagiannya contohnya Wira. Handphonenya terserah lah ya. 22. Oke, jalankan. Sukses. Terus kita buat selanjutnya administrasi pergudangan. Contoh nomor handphonenya bebas, terserah lah ya. Ini adalah sebagai contoh. Berikutnya pergudangan, nama bagian contohnya sales. Contohnya kita buat sales sama marketing.
contoh siap marketing, apalagi ya contohnya kita buat ya. Contohnya kita buat sales pergudangan admin. Oke, nah ini untuk bagian sudah kita isi. Lanjut. Nah, untuk melihatnya bisa kita lihat di sini. Ini ada 6 ya. Di bagian nama bagian, kepala bagian, telepon. Oke. Oke, terus kita akan mengisi barang. Script insert. Nah, contohnya kita buat data untuk ID barangnya, contoh B barang ya. BG ID barang. Terus nama barangnya contoh laptop. Satuannya contohnya VCS. Harga contohnya 2 juta. ID kategori. Oke, coba kita jalankan. Nah, udah 02 mouse. Harga contohnya kita buat 65.000. Keyboard harganya contohnya 100.000. Oke, dan selesai full. Tambah lagi set keyboard contohnya monitor contohnya harganya kita buat 5 juta lah. Oke, item kelima yaitu CPU. Harga CPU contohnya kita taruh 2 juta. Oke, terus kita buat item ke-6 itu kita buat contohnya speaker. Harga speaker kita buat contohnya 200.000. Oke. Nah, di sini untuk barang sudah bisa kita remove, bisa kita lihat, select. Ini teman-teman ya. Oke, untuk di pengeluaran kita buat contohnya ini sudah ada apanya ya, tinggal kita masukkan data saja. Nomor BK contohnya BN 123, tanggalnya 23, strip 05/2/21, ID bagian
D001, ID petugas D001, nomor referensi, ini nomor referensi F001, ID petugas ID bagian D001, ID petugas D001, keterangannya proses pengambilan, proses pengantaran. Oke, simpan errornya untuk F001. Oke, mungkin dia coba nomor referensi 000011 coba di nomor referensi apa kita buat ya? Di nomor referensi kita pengeluaran date ya. Di ketentuan soal dia apa ya? Date ya. Contoh nomor referensinya nggak bisa ya, 2106. Oke, dia karena tanggal kita buat ya. Oke, 124 bulan 6 contohnya. Frekuensinya 2106.7. Dua proses pengantaran. Oke, lanjut. 25 tanggal 14 bulan 8 2207 9 B003. Oke, lanjut kita contoh tanggal 17 bulan 8 2001. Referensinya B004 B004 terus pengantaran. Selesai lah contohnya. Ini selesai. Oke. Ya. Oke. Lanjut kita buat referensinya 14 02 Oke, lanjut kita buat tanggal 12 bulan 3. B006. Ini adalah sebagai contoh saja. Oke. Nah, kalau selesai itu, untuk melihat datanya bisa kita lihat
script select, kita jalankan saja. Nah, ini dia. Karena saya pilih tadi date, makanya sudah sesuai dengan tanggal ya, seperti tanggal, nomor referensinya gitu, nomor refnya. Oke, jadi ini sudah selesai untuk menambahkan data pada tabel pengeluaran. Sekarang tabel pengeluaran item, script, insert in script. Nah, di sini kita akan menambahkan item pengeluaran, item pengeluaran ya. Di item pengeluaran itu ada ID, nomor BK, barang, jumlah. Oke, ID-nya contohnya 001, nomor BK BM 1234 DAB. ID barang B001, jumlah 1. Oke. ID 2 BM 2, ini 2. Oke. Selanjutnya ya, untuk ID 4 sini jumlahnya contohnya 7, 5 BM 1. Di sini kita buat 5 alias 6, sorry. Di sini kita kasih 32 TQ 6, kasih 3. Oke, bisa kita lihat. Nah, sebenarnya sudah ada ya. Oke, lanjut kita ke petugas. Insert. Ada petugas ini kita masukkan ID petugas, contohnya P001. Nama petugas contohnya Ani. Alamat petugas Jalan Taman Sari. Nomor handphone 0822. Ini ada contoh ya. Passwordnya 123, level 1. Oke, sukses. Petugas P002, namanya Harum, Jalan Mekarsari. Nomor handphone contoh ya, passwordnya 124, contoh dia level 2. Petugas 3, contoh namanya adalah Uli, Jalan Ciptasari. Nomor handphonenya 08 31. Oke, passwordnya 125 1. Oke, lanjut ke petugas yang keempat.
Evan jalan karya jalan apa contohnya, jalan belimbing lah, jalan belimbing, nomor handphonenya 1262. Oke, lanjut 5. Contoh namanya Cindy, jalan Park Indah, nomornya 1271. Oke, lanjut ke petugas 6. Cindy, contohnya kita buat apa ya, Ira, rumahnya jalan Paus, nomor handphonenya bebas terserah, contohnya kita buat seperti ini. Oke, passwordnya contohnya 134. Oke, kita jalankan. Oke, sukses. Nah, bisa kita lihat untuk data petugasnya dengan cara kita tampilkan select. Nah, ini dia. Oke, kita kembali ke soal. Di sini kita akan baca ketentuannya ya. Sebelumnya tadi saya belum baca ketentuannya. Ini DMS yang digunakan adalah PostgreSQL, buat database di atas menggunakan framework Laravel melalui PHP Artisan, migration create table, nama table, create nama table. Terus yang kita buat tadi di Visual Studio Code tadi. Tampilkan data dari database PostgreSQL tersebut melalui browser menggunakan Laravel. Yang sudah kita lihat tadi ya. Nah, yang sudah kita buat tadi, isi sheet table dengan data minimal 6 record. Silakan lakukan perubahan struktur database jika diperlukan. Oke, tadi kita sudah memasukkan data juga, dan kita juga sudah menampilkan. Nah, jika ada kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf. Sekian dari video saya. Terima kasih.